Orang Kristen bisa merasakan kesulitan. Cilaka sekali kalau kita menganggap bahwa kita tidak perlu mengalami penderitaan. Salah satu cara yang paling indah yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita, menyempurnakan iman kita melalui penderitaan. Di sini justru karena penulis daripada kitab Mazmur melihat kedaulatan Tuhan dalam segala sesuatu, maka iman dia membawa dia melihat kebesaran Tuhan semacam demikian. Dia datang kepada Tuhan dan meratap di hadapan Tuhan. Maka semua kedaulatan Tuhan itu bukan semacam takdir. Kita tidak mereduksi kedaulatan Tuhan itu menjadi suatu takdir dalam hidup kita. Karena Tuhan yang adalah personal, memiliki rencana, bahkan menyatakan kasih setianya kepada kita, memberikan anaknya kepada kita. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita bisa katakan bahwa itu ada dalam rencana Tuhan yang mengasihiku. Hari ini kita akan membaca beberapa ayat daripada Ibrani. Kita akan melanjutkan topik pembacaan daripada kitab Ibrani ini. Saya akan membaca dari ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Nanti kita akan membaca kembali daripada Mazmur 102, saudara. Jadi sekarang dalam kitab Ibrani kita akan membaca dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan usahakan supaya ayat-ayat ini bisa diselesaikan pada minggu hari ini. Saya membaca Ibrani pasal 1 ayat ke-10, saudara membaca ayat ke-11 dan seterusnya. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Coba kita kembali membuka Mazmur, bagian daripada apa yang kita baca ini, ayat ke-10, 11, dan 12 ini, diambil daripada kitab Mazmur. Coba kita buka Mazmur pasal 100 yang kedua. Kita akan membaca sekali lagi bertanggapan keseluruhan pasal daripada 102 ini ayat-ayatnya. Saya membaca ayat yang pertama, saudara baca ayat kedua dan seterusnya. Saudara perhatikan dan saudara lihat mengapa kitab Mazmur ini nanti dikutip oleh penulis daripada Ibrani masuk di sana, saudara. Ini menjadi satu hal yang penting sekali untuk kita bisa mengerti. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya kepada Tuhan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Mereka tundukkan kepala sekali lagi dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Allah kami adalah Allah yang demikian besar. Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu daripada ketidakberadaan menjadi suatu hal yang ada. Besar, kecil, kelihatan atau tidak kelihatan, Engkau menciptakan semuanya tersebut. Ya Tuhan, bukan lebih daripada itu. Bukan hanya menciptakan saja, Engkau juga menopang seluruh ciptaan. Engkau sekarang juga menopang hidup kami. Banyak di antara kami yang mungkin mengalami duka, yang mengalami problema hidup, kesulitan, penderitaan, dan lain sebagainya. Ketika kami memandang kepada Tuhan dan melihat bahwa Engkau adalah pencipta segala alam semesta, tidak ada satu kesulitan dalam hidup kami yang bisa melebihi kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Terutama Engkau bukan hanya menopang hidup kami saja, Engkau juga telah menebus kami. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang demikian Engkau kasihi bagi kami, mati di atas kayu salib. Disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga bagi kami. Kami bersyukur karena pekerjaan Tuhan yang terus menopang anak-anak Tuhan. Dan terlebih daripada itu, Engkau juga terus mengembalakan kami. Engkau memberikan firman Tuhan kepada kami. Kami bisa membaca isi hati Tuhan. Sehingga hidup ini, apapun kesulitan yang kami hadapi, tidak pernah bisa membuat kami hidup hampa di hadapan Tuhan. Tidak bisa merebut kami daripada cinta daripada Tuhan. Dan pada hari ini, ketika kami membaca beberapa bagian Alkitab yang penting ini, sadarkanlah kami ya Tuhan bahwa Kristus anak Allah, anak-Mu sendiri, sudah turun dalam dunia dan menjalankan suatu hidup yang lebih sulit daripada kami. Yang tak berdosa harus menanggung semua dosa-dosa kami. Yang tidak seharusnya sengsara harus menderita sengsara. Ya Tuhan, bila kami dalam hidup kami tidak dikecilkan, tidak ditipu oleh iblis, melihat bahwa penderitaan kami lebih besar daripada apa yang bisa kami tanggung. Beda pengharapan daripada Tuhan yang Tuhan terus berikan pada kami. Setiap pagi kami bangun, kami melihat dunia ini, bukan dengan mata jasmani kami, tapi kami melihat dunia ini dengan mata rohani kami, di mana kami mengatakan bahwa semua kesulitan hidup, semua tantangan hidup, semua dosa-dosa itu sudah dikalahkan, dan suatu hari akan diikat dan dibuang ketika Kristus datang kedua kali. Ajar kami terus memandang ke depan ya Tuhan. Sekarang berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Berkatilah anak-anak Tuhan yang sudah menyediakan hati dan pikiran mereka. Kuduskanlah kami semua ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan benar-benar dapat didengarkan oleh anak-anak Tuhan. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara perlihat, saudara mendengarkan minggu lalu saya sudah bicara mengenai suatu kutipan daripada Ibrani yang dikutip dari dalam Mazmur. Ibrani pasal 1 ayat 10 sampai ayat ke-12 yang mengkutip Mazmur pasal 102 tersebut saudara. Saudara bisa melihat, kita tidak tahu siapa yang menuliskan kitab Mazmur ini. Tapi satu hal yang kita tahu, penulis Mazmur adalah seorang anak Tuhan. Penulis Mazmur bukanlah seorang anak Tuhan yang tidak mengenal Tuhan. Dia benar-benar mengenal karakter daripada Tuhan. Tapi lebih daripada itu, penulis kitab Mazmur akhirnya bisa berbicara dan mengutarakan semua keluh kesahnya kepada Tuhan. Meratap di hadapan Tuhan. Dan di sana mendapatkan pengharapan daripada Tuhan. Kita tidak tahu siapa yang menuliskan kitab Mazmur pasal 102 ini. Tapi yang kita tahu satu hal adalah bahwa dia adalah orang yang menderita. Bahkan waktu dia menuliskan kitab Mazmur 102 tersebut, dia menuliskan dalam posisi yang paling terpuruk, lemah dan lesu ketika dia katakan, saya demikian lemah, saya demikian lesu. Dia menuliskan kitab Mazmur dalam titik yang paling rendah dalam hidupnya. Setelah minggu lalu kita khotbah mengenai Pentakosta. 2 minggu lalu kita berkhotbah mengenai bagian daripada Mazmur 102. Saya akan ingatkan 3 hal yang berkenaan dengan penderitaan. 3 hal berkenaan dengan penderitaan dan hubungannya dengan orang anak-anak Tuhan. Pertama, anak-anak Tuhan bisa mengalami penderitaan. Anak-anak Tuhan bisa mendapatkan kesulitan hidup. Anak-anak Tuhan bisa mendapatkan dalam bahasa Inggrisnya affliction, afflicted. Merasa sengsara dalam hidup ini karena begitu banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, saudara. Maka di sini, saudara, anak-anak Tuhan tidak bisa mengatakan, kita tidak bisa ditipu oleh teologi-teologi yang murah. Kita tidak mau ditipu oleh teologi-teologi yang murah yang mengatakan bahwa anak Tuhan itu tidak mungkin bisa mengalami kesulitan hidup. Bahwa kita mengejar kekayaan hidup, kita mengejar kenikmatan hidup, itu semua omong kosong. Mengapa? Karena sesuatu yang dijanjikan nanti akan terjadi, tidak bisa terjadi pada saat ini. Eskatologi yang the not yet tersebut itu memang akan dijanjikan. Dan itu baru terjadi ketika Tuhan mengikat semua setan dan kuasa setan. Mengikat dosa dan membuang semua dalam api neraka. Di sana tidak lagi ada air mata. Kita jangan mau ditipu, saudara. Kita jangan mau ditipu mengatakan bahwa kita adalah anak raja dan oleh karena itu harus hidup seperti raja. Tidak, saudara. Kita bukan semacam demikian. Bahkan Kristus yang adalah raja tersebut, inkarnasi dan hidup sulit menderita di dalam dunia ini ada karena suatu hal untuk menjalankan kehendak Allah Bapanya. Saudara, kita bukan mengatakan juga kita harus hidup ascetik. Kalau bisa sebisa mungkin semakin menderita semakin kudus, tidak. Kalau Tuhan memberikan berkat dalam hidup kita, kita nikmati. Kalau Tuhan memberikan dan mengizinkan kesulitan hidup terjadi dalam hidup kita berharap kepada Tuhan. Saudara, orang yang menjual teologi, menjual eskatologi, saudara, itu eskatologi yang nanti, pada saat yang nanti akan kita nantikan tersebut, dijual sekarang. Orang yang melakukan hal tersebut, yang menipu demikian banyak orang Kristen, akhirnya membuat orang Kristen tidak tahu apalagi yang harus diharapkan. Membuat orang Kristen tidak mengerti apalagi yang harus dia nantikan daripada Tuhan. Membuat orang Kristen terpaku pengharapan daripada dunia yang sekarang ini, bukan dunia akan datang nanti. Saudara, itu penipuan besar di dalam gereja. Saudara, bukan hanya itu saja, orang Kristen bukan hanya bisa mengalami penderitaan, itu suatu fakta. Orang Kristen bisa merasakan kesulitan. Orang Kristen bahkan bisa merasakan penderitaan tersebut. Itu hal kedua yang kita bisa pelajari daripada kitab Mazmur ini. Coba kita buka Mazmur sekali lagi, saudara bisa melihat bagaimana penulis Mazmur di sana mengatakan keluh kesah yang demikian real. Demikian real yang kita rasakan dalam hidup sehari-hari. Kita juga kita merasakan kepahitan semacam demikian. Waktu saya kehilangan anak yang saya kasih umur 3,5 bulan tersebut. Itu saya tidak tahu bagaimana saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Baca Alkitab demikian hambar. Orang Kristen bukanlah orang yang tidak ada perasaan. Orang Kristen bukanlah orang yang menyangkal emosi. Orang Kristen bukanlah orang stoik. Bukanlah orang stoicism, saudara. Yang akhirnya mengatakan bahwa tidak perlu ada perasaan. The highest objective adalah berdamai dengan dunia. Tidak perlu ada perasaan. Bukan. Kita ciptakan dengan emosi. Kita bisa mengalami emosi. Kita bisa mengalami dan memiliki feeling, perasaan dan lain sebagainya. Sedih, duka, takut dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita juga bisa mencintai Tuhan dengan emosi kita. Yang ditekan di sini Alkitab bukanlah kita setelah menjadi orang Kristen meniadakan emosi, tapi kita janganlah menggunakan emosi, memberhalakan emosi,
Seperti orang dunia. Orang dunia memikirkan ketika mereka sedih, terpuruk. Itulah jawaban daripada seluruh keberadaan mereka. Mereka tidak punya pengharapan lagi. Tapi orang Kristen ketika kita terpuruk dalam kondisi yang paling rendah sekalipun, kita bisa berduka. Ketika kita tidak berduka seperti orang dunia. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Maka kita terus memandang kepada Tuhan. Saudara perhatikan keluh kesah daripada pemazmur di sini 102 ayat 4. Hari-hariku habis seperti asap. Seakan sudah tidak ada artinya habis seperti asap. Tulang-tulangku membara seperti perapian, panas, menderita, saudara. Ayat yang ke-10 saudara bisa melihat, sebab aku makan abu seperti roti, mencampur minumanku dengan tangisan. Ayat 12, hari-hariku seperti bayang-bayang yang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Orang Kristen bisa merasakan, bukan cuma mengalami kesulitan, tapi juga merasakan. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang-orang Stoa. Orang-orang Stoa bisa juga mengalami kesulitan, tapi mereka menyangkal emosi mereka, dan mereka tidak merasakan semua hal tersebut. Orang Kristen bukan hanya bisa mengalami, tapi juga merasakan, saudara. Kalau di sini saudara bisa berpikir, saudara, kalau dalam hidup kita, saya bersyukur karena ayah saya mendidik saya demikian keras. Demikian keras bahkan sejak masih muda, ketika kami masih muda, masih belum mengerti segala sesuatu. Dia sudah katakan bahwa apa yang ku miliki, jangan pikir akan ku berikan pada kamu. Semua yang ku miliki, harta yang mungkin bisa diberikan oleh Tuhan dalam hidupku, engkau jangan pikir suatu hari akan menjadi milikmu. Berjuanglah sendiri. Berjuanglah sendiri dan akhirnya hidup bisa menghidupi hidupmu. Jangan cuma berharap engkau dikasihani atau diberi oleh orang lain. Jangan pikirkan mendapatkan sesuatu daripada orang tuamu. Waktu sangat keras sekali. Waktu saya pergi ke Calvin College di Grand Rapids, Michigan, saudara, ayahku mengatakan, ayah tidak pernah janji anak-anak akan pergi ke luar negeri, sekolah. Kalau kamu baik sekolah, silakan. Papa akan usaha. Kalau perlu beli jual rumah sekalipun, aku akan mendukung kamu studi di luar negeri. Tapi kalau kamu tidak baik, jangan pikir itu adalah hakmu untuk sekolah. Kalau perlu uang akan kuberikan pada orang lain, supaya mereka dan anak-anak mereka yang tidak bisa sekolah, yang nggak bisa mampu sekolah, tapi bisa sekolah, itu yang akan dibiayai. Setelah saya mendengarkan kalimat ini, maka waktu saya pergi ke luar negeri itu dengan hati yang bersyukur, saudara. Dan waktu itu pun, Papa saya katakan, Pendeta Stephen katakan, Papa tidak akan mendukung penuh. Papa hanya akan mendukung seluruh 1 tahun, 10.000 US dollar. Sisanya kamu pikir hidup mati sendiri di sana. Dan itu yang kita lakukan, saudara, anak-anak kita lakukan. Kita bekerja sambil berkeringat, sambil studi, sambil berkeringat, sambil studi. Dan akhirnya kita bersyukur satu demi satu, dilatih semacam demikian. Saudara, hal yang mematikan anak kita, sebagai orang tua, saya bicara orang tua kepada orang tua, seringkali mematikan anak kita justru adalah cinta kita kepada dia. Seringkali mematikan anak kita juga kita terlalu sayang kepada dia. Kita terlalu overprotective terhadap dia. Kita mau menyediakan segala sesuatu dalam hidup dia. Orang kaya berhati-hati karena kekayaanmu dan cintamu kepada anakmu bisa mematikan anakmu tersebut. Kita bersyukur di sini. Alkitab mengatakan suatu hal yang lain. Orang Kristen bisa mengalami penderitaan dalam hidup ini. Dan sekali penderitaan itu adalah cara di mana Tuhan menyempurnakan iman kita. Coba kita baca, saudara. Ibrani pasal yang kedua. Suatu hari kita akan masuk dalam Ibrani pasal yang kedua. Saudara, Ibrani pasal yang 1 itu banyak syarat teologi. Ini penting sekali itu untuk establish the firm foundation. Itu banyak sekali teologi mengenai Kristus. Kristologi itu banyak sekali di sini. Ibrani pasal kedua berbicara banyak mengenai practical life. Itu sangat penting sekali. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus. Yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Anak Allah sendiri waktu masuk dalam dunia disempurnakan sebagai manusia tentunya, saudara. Disempurnakan manusia Yesus Kristus harus mengalami penderitaan. Penderitaan dipakai oleh Tuhan untuk menyempurnakan dia. Demikian juga dengan kita. Cilaka sekali kalau kita menganggap bahwa kita tidak perlu mengalami penderitaan. Kita tidak perlu mengalami kesulitan hidup. Kita bukan hanya mendatangkan eskatologi akan datang pada hidup yang sekarang ini. Kita menolak, menganggap sepi, menganggap rendah. Salah satu cara yang paling indah yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Menyempurnakan iman kita melalui penderitaan. Ketika kita menderita, ketika kita mengalami kesulitan hidup, iman kita justru semakin lama semakin disempurnakan.
supaya kita bisa melihat pada Tuhan dan janji Tuhan yang akan datang tersebut. Saudara, ini suatu hal yang demikian penting yang diajarkan oleh Alkitab ini, saudara. Ketika kita bisa belajar, saya juga sudah katakan 2 minggu yang lalu, dalam penderitaan anak-anak Tuhan, maka anak-anak Tuhan seharusnya memiliki respons yang benar terhadap penderitaan tersebut. Saudara, kita bukan mengatakan bahwa penderitaan tidak ada, lalu kita menekan, menyangkal emosi kita atau perasaan kita ketika kita mengalami penderitaan tersebut. Kita bukan hanya mengharapkan hal-hal yang muluk-muluk bahwa kita tidak akan memiliki penderitaan. Kalau ada penderitaan berarti imanmu yang tidak sempurna. Kalau kita mencoba menyempurnakan iman kita supaya kita tidak menderita, itu tipuan semua. Tapi yang membuat kita akhirnya memiliki suatu respon yang benar di hadapan Tuhan adalah kita melihat, membawa semua kesulitan hidup kita kepada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu bukan cuma ada, tapi yang membuat kita akhirnya dihiburkan daripada penderitaan kita. Melihat bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, itu suatu hal yang comfort us. Itu yang akhirnya menghibur kita. Coba perhatikan, masuk pasal 102 ini, ayat 10, ayat 11. Sebab aku makan abu seperti roti, mencampur minumanku dengan tangisan, oleh karena marahmu dan gerammu. Sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Tangan Tuhan ada, dia rasakan, berdaulat atas hidup dia. Ayat 24, ayat 25, saudara bisa melihat di sana. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Kedaulatan Tuhan, ayat 27. Semuanya itu akan binasa, tapi engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah, atau dalam Ibrani katakan engkau akan menggulung jubah tersebut. Dan mereka berubah. Ini menunjukkan kesementaraan segala sesuatu. Penulis daripada kitab Mazmur memang melihat kesementaraan dirinya. Hidupnya itu seperti asap, kemalangan hidupnya yang sementara tersebut. Tapi tidak sampai di sana saja, dia tidak hanya melihat kemalangan diri, lalu hanya meratap di hadapan Tuhan. Tapi iman dia membawa melihat kepada Tuhan yang berdaulat. Saudara, bayangkan kalau Tuhan tidak berdaulat. Itu tidak menjadikan kita lebih tenang. Tidak menjadikan kita lebih terhibur. Kalau Tuhan tidak berdaulat atas segala sesuatu, itu chaos. Segala kepahitan hidup yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa bertanya kepada Tuhan. Bahkan kita tidak mungkin datang kepada Tuhan dan bertanya, mengapa? Karena Tuhan akan jawab, saya juga nggak tahu. Cilaka, saudara, kalau kita mengalami segala kesulitan hidup, lalu datang kepada Tuhan, tidak memiliki suatu konsep bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Bahkan menanya pada Tuhan, mengapa hal ini terjadi, itu pun kita nggak bisa lakukan. Karena Tuhan tidak berdaulat. Di sini justru karena penulis daripada kitab Mazmur melihat kedaulatan Tuhan dalam segala sesuatu, maka iman dia membawa dia melihat kebesaran Tuhan semacam demikian. Dia datang kepada Tuhan dan meratap di hadapan Tuhan. Saudara, kita bisa mengalami kesulitan hidup ketika kita melihat bahwa segala hal itu dalam kedaulatan daripada Tuhan, membawa kita kepada Tuhan yang berdaulat. Maka kita bisa meratap di hadapan Tuhan yang berdaulat tersebut, saudara. Saudara, di sini, saudara, kita jangan cuma memikirkan bahwa Tuhan itu hanya berdaulat saja, itu penting. Tapi hal kedua yang saudara pikirkan ketika saudara memikirkan Tuhan berdaulat, Tuhan itu adalah Bapa kita yang mengasihi kita. Maka semua kedaulatan Tuhan itu bukan semacam takdir. Kita tidak mereduksi kedaulatan Tuhan itu menjadi suatu takdir dalam hidup kita. Karena Tuhan yang adalah personal, adalah suatu pribadi, memiliki rencana, bahkan menyatakan kasih setianya kepada kita, memberikan anaknya kepada kita. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita bisa katakan bahwa itu ada dalam rencana Tuhan yang mengasihiku. Itu iman orang Kristen demikian luar biasa indahnya. Maka daripada itu Paulus katakan, janganlah kamu terus berduka seperti orang dunia berduka. Mengapa? Karena fakta ini, Tuhan berdaulat dan Tuhan yang berdaulat adalah Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kamu. Maka di sini kita terus disegarkan, saudara. Saudara, bukan cuma mengakui Tuhan berdaulat saja. Penulis daripada kitab Mazmur di sini, dia mengetahui satu hal, bahwa kebesaran Tuhan, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang demikian besar, imannya dibawa melihat kesementaraan dalam dunia ini tidak sebanding dengan kebesaran Tuhan yang kekal tersebut. Coba lihat dalam ayat ke-13, Mazmur pasal 102 ayat ke-13. Di sana ada suatu perubahan. Kata, tetapi engkau ya Tuhan.
menyatakan satu hal. Apapun yang aku alami, itu hal yang berbeda dengan ketika aku menghadap kepada Tuhan. Aku bisa terus berkeluh kesah kepada Tuhan, tapi harus pada satu saat berhenti. Keluh kesah tersebut berubah menjadi suatu pemujaan kepada Tuhan. From lament, daripada suatu ratapan menuju pada suatu pujian. Itu yang terjadi pada saat ini. Karena engkau melihat Tuhan itu besar. Ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan dan kebesaran Tuhan, kita tidak mungkin mata kita terpaku pada kesulitan hidup sehari-hari. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka Tuhan, iman kita akan dibawa oleh Tuhan melihat pada kebesaran Tuhan. Dan di sana saudara bisa melihat langsung menulis Ibrani mengkontraskan Tuhan. Itu adalah Tuhan yang bersemayam untuk selama-lamanya. Suatu turning point. Tetapi engkau ya Tuhan, berbeda dengan semua problema hidupku yang sementara. Dunia ini sementara termasuk problema hidupku juga sementara. Tapi engkau adalah Tuhan yang kekal dan engkau adalah Tuhan yang bersemayam enthroned untuk forever, untuk selama-lamanya di sana. Saudara bisa lihat ayat ke-27, saudara. Semuanya itu akan binasa. Saudara, kalau saudara baca kalimat semuanya itu akan binasa, jangan cuma berpikir bahwa dunia ini akan lewat. Termasuk penderitaan kita pun akan binasa. Semua yang sedang bergumul pada saat ini. Yang memberikan kita suatu kepastian, melihat suatu mata rohani yang melebihi penderitaan kita, dan mengetahui bahwa penderitaan kita pun juga sementara. Kita tidak mungkin selama-lamanya bergumul dalam penderitaan. Kita mungkin selama-lamanya dibiarkan oleh Tuhan untuk menangis di hadapan Tuhan. Penderitaan kita pun juga adalah suatu hal yang sementara. Karena dunia ini adalah dunia yang sementara. Maka di sini katakan ayat 27, semuanya itu akan binasa, akan lewat. Tapi engkau tetap ada. Ini membandingkan lagi dunia, kesementaran dunia ini, kesementaran hidup kita. Dibandingkan dengan kekekalan daripada Tuhan. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Bahkan seperti jubah akan diubah, akan digulung oleh Tuhan. Digulung oleh Tuhan. Bukan dunia ini akan lenyap. Kita menolak saudara, dunia ini akan lenyap. Dunia ini, jubah ini, dan kesementaraan dunia ini itu akan digulung, dirubahkan oleh Tuhan. Kita menantikan suatu langit dan dunia yang baru. Saudara kita yang sedang mengalami penderitaan. Kemarin saya bicara dengan seseorang di sini, yang istrinya mengalami cancer, yaitu kanker, saudara. Dan sudah setahun mengalami cancer, mengalami suatu kondisi yang demikian sulit. Lalu ketika ditanya, apa yang kau rasakan? Ketika menderita atau mendapatkan kabar dia mengalami kanker tersebut, istrinya terdiam, tidak bisa mengatakan apa-apa. Lalu dia mengatakan, setelah dia berpikir dan merenungkan suatu hal, dia mengatakan, well, aku kan sudah menerima keselamatan, apalagi yang harus kutakuti. Keluar kalimat tersebut. Saudara, mungkin kita tidak pernah benar-benar mengerti orang yang sedang bergumul dengan mungkin menghadapi kematian yang demikian real. Kita mungkin tidak pernah mengerti pergumulan mereka sampai kita mungkin diberikan, diizinkan oleh Tuhan pergumulan yang sama. Tapi kalau kita mendengarkan kalimat-kalimat semacam demikian, itu bisa menguatkan kita. Dia katakan, aku kan sudah diselamatkan. Apalagi yang harus kutakuti. Maka di sini saudara, itu suatu pengharapan terhadap langit dan bumi yang baru. Dunia ini sementara. Keberadaanku pun cuma sementara. Kejayaanku pun cuma sementara. Apa yang kuperoleh dalam dunia ini pun cuma sementara. Itu akan digulung oleh Tuhan. Itu akan lewat. Itu akan lewat semua. Ada suatu perubahan yang Tuhan akan janjikan dalam hidup ini. Saudara, kita menolak suatu konsep yin dan yang. Konsep yin and yang. Saudara tahu ya yin yang tersebut. Di mana goodness and evil itu, light and darkness itu terus sama-sama terus berada. Dari kekal sampai menuju kekekalan. Kita menolak, saudara. Kita mengatakan bahwa evil itu bukanlah suatu hal yang necessary. Keberadaan evil, existence daripada evil, adalah suatu hal yang akan diizinkan dan akan lewat. Tidak perlu ada. Jadi Tuhan itu adalah suatu existence yang necessary. Keberadaan Tuhan adalah suatu keberadaan yang harus ada. Itu demikian berbeda di sini dengan keberadaan daripada itu. Itu yang membuat kita bisa berharap kepada Tuhan, saudara. Saudara bandingkan dalam Ibrani pasal 1 ayat 11 ayat 12. Kalimat yang tadi kita baca dalam Mazmur pasal 102 ayat 26-27. Itu dikutip sekarang di dalam Ibrani pasal 1 ayat 11 sampai ke 12. Ini suatu yang sangat menarik sekali, saudara. Kita akan coba melihat. Di pada 1 ayat 11, semuanya itu akan binasa, tapi engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan.
So kita bisa melihat Mazmur 102 itu menceritakan mengenai seseorang yang mengeluh, yang menderita di hadapan Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa Mazmur 102 ini juga adalah suatu mazmur yang dikatakan adalah Messianic Psalm. Itu mazmur yang bicara mengenai Kristus. Siapakah orang yang menderita ini? Siapakah orang yang mendapatkan affliction semacam demikian? Maka ketika penulis mazmur menceritakan mengenai pergumulan hidupnya, Tuhan pakai mazmur itu menceritakan mengenai Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah mazmur yang berbicara mengenai Kristus. Messianic Psalm, saudara, ini orang yang menderita. Orang yang akhirnya mengutarakan kalimat-kalimat tersebut di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang ketiga. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sedengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Saudara-saudara melihat ayat ke-6, oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Ini terjadi dalam hidup Yesus pada saat dia disalib di atas kayu salib. Saudara, dia akhirnya berteriak di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu teriakan daripada Yesus dari kayu salib. Mengatakan, ya Tuhan, mengapa engkau memalingkan wajahmu? Bahkan ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, matahari terbenam. Itu seakan Tuhan memang menghindarkan melihat dia. Memalingkan wajahnya daripada dia. Saudara. Ini satu teriakan daripada Tuhan. Bukan cuma yang dialami oleh pemazmur, bahkan lebih daripada itu. Saudara. Saudara bayangkan atau bandingkan baca ayat yang ke-7. Mazmur 102 ayat ke-7. Kalau kita tidak terlalu mengerti kalimat di sini, mungkin kita tidak mengerti apa yang sudah dikatakan di sini. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Apa tuh burung undan? Apa tuh burung ponggok, saudara? Saya coba cari, saudara, di KBBI, ya, coba cari. Ternyata itu memang semacam burung, tapi tidak dijelaskan lebih lanjut itu burung apa. Cari Google Translate juga nggak bisa menjawab itu burung apa, saudara. Burung undan dan burung daripada tanggok, saudara. Soalnya di sini, saudara, memang dalam Alkitab, dalam bahasa Asia, tidak terlalu jelas burung apa. ESV, bahasa Inggris, menjelaskan ini adalah burung hantu, saudara. Burung hantu daripada wilderness, daripada padang gurun, burung hantu yang ada di dalam reruntuhan. Tapi apapun itu, saudara, kalimat atau kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani, kus tersebut, benar-benar tercantum dalam Levitikus, pasal yang ke-11. Levitikus pasal yang ke-11, Imamat pasal yang ke-11, ayat 13 dan seterusnya sampai ayat ke-18 itu bicara mengenai burung-burung yang najis. Burung-burung yang najis. Salah satu adalah burung ini, saudara. Kata kus tersebut, kita tahu burung apa, mungkin saja burung hantu. Bagi orang Yahudi memang burung hantu itu najis. Itu burung yang tidak clean, unclean, saudara. Maka di sini saudara dikatakan bahwa orang tersebut merasa dia adalah burung hantu di padang gurun, seperti burung hantu di pada reruntuhan. Padang gurun, reruntuhan adalah tempat di mana sudah tidak ada kehidupan. Dalam padang gurun itu orang tidak bisa hidup. Reruntuhan adalah tempat yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang hidup, sehingga itu tidak menjadi tempat yang bisa menghasilkan kehidupan lagi. Ini sekarang seperti double negatif. Burung yang tidak bersih di tempat yang sudah ditinggalkan oleh kehidupan. Burung yang tidak bersih, yang najis tersebut hidup di tempat yang namanya kematian tersebut. Saudara, di manakah, kapankah hal ini terjadi dalam hidup Tuhan Yesus? Pada saat dia disalibkan, saudara. Dia disalibkan di tempat yang namanya Bukit Golgota, tempat di mana orang tidak ada kehidupan. Tempat di mana sudah ditinggalkan supaya orang tidak mau, tidak menghargai tempat itu lagi. Tempat di mana adalah tempat kematian, saudara. Dan dia disalibkan sebagai seorang yang bukan cuma najis, tapi orang yang terkutuk. Waktu kita memberikan firman Tuhan kepada anak-anak kemuliaan salib Kristus, kita harus menjelaskan pada mereka background daripada salib. Orang Romawi melihat salib sebagai suatu hal yang menjijikan karena tidak semua penjahat itu harus disalibkan. Kematian di satu kematian yang demikian menakutkan, yang demikian lambat. Itu satu penghakiman bagi bukan cuma penjahat biasa, penjahatnya penjahat. Itu yang paling kriminal yang harus disalibkan. Orang Yahudi sulit menerima bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias. Mengapa? Karena Yesus disalibkan. Dalam pemikiran mereka, pemikiran orang Yahudi, salib yang digantung dari kayu salib. Ulangan pasal yang ke-21, saudara. Yang digantung dari kayu salib itu terkutuk.
Terkutuklah dia yang digantung di atas kayu salib. Orang Yahudi sangat sulit menerima hal tersebut. Bahwa Mesias itu digantung, dipakukan di atas kayu salib. Karena terkutuklah yang disalibkan tersebut. Salah satu alasan mengapa Paulus sulit akhirnya bisa menjadi orang Kristen. Bahkan menganiaya orang Kristen. Karena dia melihat suatu kebodohan. Maka mana mungkin mereka mengklaim Mesias digantung di atas kayu salib. Tapi akhirnya Paulus dalam Galatia pasal 3 mengerti Kristus digantung di kayu salib bukan karena dosa-dosa dia. Kristus digantung di kayu salib karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kalau kita baca surah Galatia pasal 3 ayat 13, suatu ayat yang jadi suatu turnover dalam hidup daripada Paulus. Bagaimana dia mengerti salib Kristus dan dosa kita. Galatia pasal 3 ayat 13. Kalimat daripada Ulangan pasal 21 itu memang tepat, memang terkutuk mereka yang digantung di kayu salib. Bagaimana dengan Kristus, bagaimana dengan Mesias, apakah dia terkutuk juga di kayu salib? Galatia pasal 3 ayat 13, saudara. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi dia sangat benar-benar mengerti memang Kristus, benar dikatakan oleh Ulangan, memang Kristus yang digantung dari kayu salib itu memang terkutuk. Dan Kristus ini sudah terkutuk. Tapi bukan karena dia, tapi karena dosa-dosa kita supaya kita tidak perlu terkutuk di hadapan Tuhan. Maka di sini saudara pemazmur sini menceritakan mengenai keluh kesah dia. Dan Tuhan akhirnya mengatakan, itulah hidup daripada Tuhan. Ayat yang ke-7 sekali lagi, Mazmur 102 ayat ke-7. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung ponggok pada rentuan. Burung hantu yang tinggal, yang najis. Tinggal di dalam tempat yang tidak ada kehidupan. Itulah salib daripada Kristus, saudara. Saudara bisa melihat dalam ayat yang selanjutnya, saudara. Saudara bisa melihat bagaimana bahkan hidupnya itu makan abu seperti roti. Mencampur minumanku dengan tangisan. Itu peluh daripada Kristus dalam Getsemani. Yang demikian bergumul dengan rencana keselamatan Allah Bapa yang harus dia lakukan. Saudara, kematian Kristus itu adalah satu double negatif. Kematian Kristus adalah suatu kematian yang mengatakan bahwa dia sekarang mati kayu salib sebagai orang yang terkutuk di tempat orang yang tidak ada hidup, tempat kematian, saudara. Ayat yang ke-9, saudara. Sebab hariku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang mempermainkan aku, menyumpah dengan menyebut namaku. Kapan hal itu terjadi? Saudara perlihat dalam hidup Yesus ketika dia disalibkan. Prajurit-prajurit itu lalu memukul dia. Lalu berlutut, pura-pura mengolok dengan olokan, dicatat dengan olokan, menyembah dia. Katakan, salam hai Raja orang Yahudi. Lalu meludahi dia, menanggalkan jubahnya. Menulis di atas kepala, ya inilah orang Yahudi, Raja Yesus Kristus, Raja orang Yahudi. Bukan sampai di sana saja, imam-imam kepala yang lewat, orang-orang tua-tua, Farisi, elders, dan orang-orang di bawah mengolok-olok dia. Orang lain bisa ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan. Mari coba kita lihat, kalau dia adalah raja, baiklah kita tunggu. Bisakah dia turun daripada salib itu? Baru kita baru percaya. Bukankah dia adalah raja orang Israel? Kalau di sini seorang orang benar-benar mengolok-olok Kristus, menggunakan namanya untuk mengolok-olok Kristus. Menggunakan namanya, yaitu raja orang Yahudi, raja orang Israel, raja. Menggunakan title dia demikian tinggi untuk mengolok-olok dia dan mengkutuki dia. Ini semua terjadi dalam hidup Yesus Kristus, saudara. Saudara bisa melihat dalam perspektif daripada Mazmur pasal 102 ayat 9 ini, saudara bisa melihat bagaimana semua musuh-musuh Yesus itu mengolok-olok Kristus. Lebih daripada itu, kalau saudara perhatikan dari Mazmur pasal 102 ayat yang ke-24, saudara. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Yesus mati tidak normal. Umur yang masih demikian muda seakan diputus oleh Tuhan, diperpendek oleh Tuhan. Dan dia harus mati dalam umur 33 tahun. Siapa pendiri agama yang mati demikian muda? Siapa pendiri agama yang akhirnya seakan-akan gagal dan demikian gagal di atas kayu salib? Ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad itu lebih berhasil daripada Kristus. Pada waktu Muhammad meninggal umur 69, saudara. Pada waktu dia meninggal, itu murid-muridnya demikian banyak dan hampir seluruh peninsula daripada Arab tersebut itu sudah converted menuju pada Islam. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, saudara, umur 33,5 tahun, murid-muridnya pun pergi. Siapa orang Kristen yang pada hari itu hadir? Dada. Saudara, demikian menakutkan kematian Yesus, umurnya akan diperpendek. Kalau saudara perhatikan,
Selanjutnya, saudara, ayat 25, aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun, tapi umurku diperpendek. Jangan mengambil aku pada pertengahan umurku tersebut. Saudara perhatikan, saudara, Kisah Rasul pasal yang kedua. Coba kita buka. Kisah Rasul pasal kedua itu mengatakan bahwa semua terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Memang Tuhan memperpendek umur daripada Kristus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23, dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Kematian Kristus di atas kayu salib itu bukan karena dia gagal, bukan karena rencana Allah gagal, justru sesuai dengan rencana Allah. Semua hal yang terjadi dalam hidup Yesus sesuai dengan rencana Allah. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Set purpose and his foreknowledge. Itu bahasa Inggrisnya, saudara. Saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Yesus mati sesuai dengan rencana daripada Tuhan. Dia memang umurnya diperpendek oleh Tuhan. Tuhan mengambil dia di tengah-tengah umur dia. Sesuai dengan rencana Tuhan. Itu menunjukkan bukan manusia yang menang. Tapi semua cuma meresponi rencana daripada Tuhan ini. So kita bisa melihat bahwa Mazmur ini memang bicara mengenai Kristus. Dan kita bisa melihat penderitaan Kristus yang demikian real di hadapan Tuhan. Apa yang kita melihat adalah ayat 13 dan selanjutnya. Ketika penulis Mazmur memandang kepada Tuhan. Itu ada satu turnover dalam hidup pemazmur tersebut. Tapi kita tahu bagian kedua daripada kitab Mazmur ini dituliskan juga untuk Kristus. Menarik sekali, saudara, karena kitab Mazmur ini adalah Kristus yang menderita. Tapi bagian kedua daripada kitab Mazmur ini juga untuk Kristus yang menang. Saudara perhatikan sekali lagi, saudara, Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama tersebut sudah mencatat, saudara, ayat yang ke-10, 11, 12. Itu mengkutip kitab Mazmur bagian yang kedua daripada Mazmur 102 ini. Yang tadinya orang berbicara kepada Tuhan dan melihat kebesaran Tuhan. Sekarang bagian itu diambil oleh penulis Ibrani dan diberikan kepada Kristus. Maka apa yang terjadi di sini, saudara? Bagi dunia, Kristus itu memang kalah. Dunia melihat jeritan Kristus di atas kayu salib. Bagi dunia melihat kekalahan Kristus di atas kayu salib. Dan dia mengolok-olok musuh-musuh Kristus, mengolok-olok Kristus. Tapi Mazmur pasal 102 ayat 13 ketika diterapkan dalam hidup Kristus, itu adalah pernyataan dari surga mengenai siapa Kristus. Walaupun engkau sudah dianggap kalah oleh dunia, kematian yang tidak seharusnya engkau cicipi tersebut, sekarang melalui kebangkitanmu dan terutama mulai kenaikan engkau ke atas surga kembali pada Allah Bapa, itu suatu pernyataan, itu adalah takhta yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Kristus. Sekali lagi, saudara, 102 ayat 13. Tetapi engkau ya Tuhan. Nah, saudara harus mengerti ayat ini mulai daripada perikop bagian kedua ini sekarang mulai diterapkan kepada Kristus. Allah Bapa sekarang mendeklarasikan pada dunia, engkau ya Tuhan. Engkau ya Tuhan bersemayam enthroned untuk selama-lamanya. Namamu tetap turun-temurun. Dalam ayat yang ke-26, 27, 28 dikutip oleh Ibrani. Dikatakan kau letakkan dasar bumi. Dia adalah pencipta. Kita sudah bahas mengenai Kristus sebagai pencipta. Dalam Ibrani pasal pertama, ayat-ayat yang awal tersebut, saudara. Engkau adalah pencipta. Kau letakkan dasar bumi dan langit dan buatan tanganmu. Semua itu akan binasa, tapi engkau tetap ada. Semua itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Kristus yang sudah menang ini akan menggulung jubah tersebut. Menjalankan history sesuai dengan kehendaknya. Dan mereka semua akan berubah, tapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Maka saudara bisa melihat di sini memang Kristus sebagai manusia menderita. Tapi akhirnya dia melalui ketaatan yang sempurna, itu akhirnya ditinggikan oleh Tuhan. Kristus sebagai manusia yang ditinggikan. Bukan Kristus sebagai Allah yang ditinggikan. Kristus sebagai manusia yang ditinggikan oleh Tuhan pada saat itu, saudara. So, maka di sini saudara Mazmur pasal 102 bicara bukan cuma mengenai kesengsaraan Kristus. Sekarang bicara mengenai kemuliaan Kristus. Bukan hanya penderitaan kita saja yang sementara. Bukan hanya dunia ini yang sementara. Bahkan penderitaan Kristus dan kematian Kristus itu pun sementara.
di dalam dunia ini. Surah Ibrani pasal 1 ayat 13 melanjutkan suatu topik yang penting yang membandingkan antara malaikat, ini adalah bagian ketiga, saudara, perbandingan antara malaikat dan Kristus. Di sana dikatakan, dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, ini suatu hal yang demikian penting. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi suatu tumpuan kakimu. Saudara, kita bisa melihat, setelah melihat semua pergerakan daripada apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani di sini, saudara bisa melihat pada akhirnya Kristus duduk, naik. Dia menang, dia memegang takhta, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara harus pikirkan, duduk di sini artinya apa? Pertama, saudara, duduk berarti Yesus Kristus sudah kembali kepada Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa berarti dia sudah kembali, berarti dia sudah mentuntaskan tugas yang diberikan kepada dia. Ini penting sekali, saudara. Kedua, duduk sebelah kanan Allah Bapa bukan cuma dia mengerjakan, mentuntaskan pekerjaan tersebut, tapi dengan suatu nilai yang demikian excellent. Dia sudah menyempurnakan semua hal yang sudah diberikan, melakukan dengan sempurna. Sehingga dia bisa duduk, tidak perlu berdiri lagi. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menyatakan bahwa dia yang tugaskan pada dia, sudah dia lakukan, selesai, kembali secara sempurna dia lakukan. Bukan cuma itu saja, saudara, sempurna, dan oleh karena itu dia bisa duduk sebelah kanan Allah Bapa. Menyatakan bahwa Allah pun menerima apa yang sudah dia selesaikan dalam hidup dia. Nanti suatu hari kita akan buka, saudara, Ibrani pasal yang ke-10. Coba kita lompat lebih sedikit, saudara. Ibrani pasal 10, ayat yang ke-11, ayat ke-12. Di sana penulis Ibrani membandingkan Kristus sebagai imam besar tersebut dengan imam-imam orang-orang Lewi, saudara. Jadi di sana katakan ada suatu perbandingan yang besar. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya. Di sana dalam bahasa Indonesia, entah mengapa, itu kurang satu kata. Dengan berdiri, saudara. Semua imam-imam tersebut melakukan setiap hari berdiri untuk melayani, itu maksudnya di sana. Dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ayat 12, ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Dan ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kalimat ini diulangi. Menyatakan bahwa apa yang dia lakukan itu sempurna. Saudara, kita bersyukur karena keselamatan yang sudah digenapkan oleh Kristus itu demikian sempurna. Dari sekali saya dia katakan it is finished. Memang sudah sempurna. Ketika orang lain melihat kegagalan, Kristus mendeklarasikan dari sekali salib itu adalah kesempurnaan. Dia sudah menggenapkan dengan sempurna sehingga dia bisa pulang mengatakan bahwa dia sudah selesai tugasnya. Duduk mengatakan bahwa dia sudah sempurna melakukan tugasnya. Duduk mengatakan terlebih lagi bahwa dia sudah diterima oleh Allah Bapa. Semua yang sudah dia lakukan dengan sempurna. Tapi jangan lupa di sini, saudara, hal ketiga yang kita harus ingat. Duduk bukan berarti bahwa Kristus sudah tidak melakukan apa-apa lagi. Duduk menyatakan kesempurnanya, bukan menyatakan idleness. Menyatakan perfection daripada semua yang dia lakukan. Bukan menyatakan idleness daripada hidup dia saat ini di atas kayu salib. Duduk di sini menyatakan bahwa dia bukan berhenti bekerja. Bahkan ketika Stefanus dilempar batu pada saat dia mau mati, ketika dia melihat ke surga, dia katakan dia melihat anak Allah bukan duduk, tapi berdiri di sebelah kanan Allah Bapa untuk menerima dia. Berdiri, masih ada tugas yang dia lakukan, menyambut Stefanus. Dan dalam kitab Kisah Para Rasul, minggu lalu saya sudah katakan di sini sangat jelas sekali, Tuhan Yesus sudah berhenti bekerja. Tapi Tuhan Yesus terus bekerja dalam hidup dalam gereja. Bahkan dia mencurahkan Roh Kudus tersebut. Dia terus bekerja, duduk menyatakan kesempurnaan pekerjaan dia. Bukan bahwa dia sudah berhenti bekerja bagi umat Tuhan. Dia sekarang berikan, yaitu Roh Kudus yang sudah diterima tersebut. Dia curahkan kepada gereja. Setelah hal yang keempat yang mau saya ajarkan, yang harus kita pikirkan pada hari ini. Ketika Kristus naik ke surga. Ini penting sekali. Ketika dia naik ke surga, dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Saudara jangan pikirkan bahwa dia itu naik cuma sebagai roh dia naik. Tapi benar dia naik sebagai Tuhan dan manusia. Selama-lamanya dia adalah Tuhan dan manusia. Setelah dia inkarnasi selama-lamanya dia akan terus menjadi Tuhan dan manusia. 100% Tuhan, 100% manusia.
Maka di sini saudara yang mengagetkan daripada Ibrani pasal yang pertama, coba kita buka Ibrani pasal yang pertama lagi. Yang mengagetkan daripada Ibrani pasal yang pertama ini bicara bukan mengenai cuma Kristus saja sebagai Allah, tapi Kristus sebagai manusia itu yang mengagetkan. Juga bicara mengenai kemanusiaan Kristus, bagaimana sekarang Kristus yang adalah Allah dan manusia itu mendapatkan takhta yang selama-lamanya tersebut. Bahwa Kristus yang adalah Allah dan manusia itu sekarang duduk di sebelah kanan Allah daripada Allah Bapa. Bahwa Kristus yang adalah Allah itu worthy of worship. Ada malaikat-malaikat harus menyembah Kristus bukan karena dia cuma Allah, tapi karena dia adalah Allah dan manusia yang sudah menyelesaikan semua tugas yang diberikan pada dia. Malaikat harus melayani dia karena dia adalah Allah dan manusia. Saudara harus mengingat satu hal, ketika dia naik ke surga, itu bukan cuma dia naik sebagai Allah, tapi dia naik sebagai Allah dan manusia. Dia turun inkarnasi sebagai Allah dan manusia. Demikian juga dia naik ke atas surga, pulang kepada Allah Bapa sebagai Allah dan manusia. Berarti dia masih berdaging dan dia masih berdarah. Saya temukan ada beberapa orang di dalam lingkungan kita yang akhirnya mengalami suatu kesulitan mengakui bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, bangkit dengan daging dan darah. Dia katakan mungkin ada tubuh, tapi bukan tubuh materi katanya. Mungkin ada tubuh, tapi bukan tubuh yang akhirnya seperti tubuh kita berdaging dan berdarah. Saudara, kita tidak menerima teologi semacam demikian. Karena setelah dia inkarnasi, sampai selama-lamanya, dia memiliki natur manusia tersebut. Dan sebagai manusia, dia akan memiliki daging dan darah untuk selama-lamanya. Di sini, saudara, Kristus bukan, saya tidak mengatakan bahwa tubuhnya sama dengan tubuh kita sekarang. Tidak, tubuh kebangkitan itu berbeda. Dagingnya, saya tidak katakan dagingnya harus identik dengan daging kita. Darahnya harus identik dengan kita. Saya percaya ada discontinuity, ada perubahan. Tapi tetap ada suatu continuity, ada penerusan kesamaan dengan daging dan darah kita. Ini satu hal yang sangat penting sekali karena dia naik ke surga pada saat ini, dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Sebagai Tuhan Allah dan juga sebagai manusia berdaging dan berdarah. Kalau saudara perhatikan berkali-kali saudara dalam perjamuan kudus. Saya katakan, kita bukanlah orang Zwinglian yang akhirnya mengatakan bahwa perjamuan kudus cuma mengenang, mengingat saja mengenai pengorbanan Kristus. Tidak. Dalam perjamuan kudus, kita juga bukan orang-orang Roma Katolik, orang-orang Lutheran yang mengatakan bahwa daging Yesus sekarang present di sini. Darah Yesus juga ada di sini. Karena sebagai manusia, dia localized, cuma ada di surga. Dia tidak bisa sebagai manusia, daging dan darah dia, tidak bisa kemana-mana, tidak omnipresent, tapi localized. Tapi kita percaya seperti apa yang Calvin katakan, kalau kita menikmati perjamuan kudus, bukan tubuh, daging, dan darah yang turun, tidak. Jiwa kita yang dibawa lagi, itu tidak perlu lagi inkarnasi, tidak perlu inkarnasi terjadi lagi, turun. Setiap kali melakukan perjamuan kudus harus turun lagi, tidak. Tidak berarti bahwa tubuh dan daging dan darah Kristus itu ada di mana-mana, tidak. Manusia, natur manusia. Tapi jiwa kita dibawa ke surga untuk menikmati, benar-benar memakan daging dan darah Kristus, karena masih ada di surga. Maka di sini saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Mengapa? Karena kita mengenal bahwa imam yang naik ke surga itu memang benar-benar, nanti kita akan pelajari dalam pasal-pasal selanjutnya, benar-benar bisa mengerti segala kelemahan kita. Dia bersyafaat bagi kita. Dia mendoakan kita. Dia mengerti jelas pergumulan kamu, Anda dan saya. Karena dia sampai sekarang pun, dia duduk di kanan Allah Bapa juga dengan sifat manusianya, berdaging dan berdarah. So, oleh karena itu, saudara, secara cepat, saudara, ini menunjukkan kemenangan Kristus atas segala sesuatu. Paulus katakan musuh yang terakhir tersebut, yang harus dikalahkan adalah maut itu sendiri. Bukan sekarang maut dikalahkan, tapi Kristus akan mengalahkan maut itu sendiri. Sehingga dia berbeda dengan kita. Dia tidak berubah, dia sudah mengalahkan maut, tidak mengalami suatu kematian lagi. Dia sudah mengalahkan maut sedemikian rupa, sedemikian tuntas. Sehingga dia sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dialah Allah yang kekal. Dan dalam sifat manusia pun, itu tidak lagi mengalami proses menuju kepada kematian, perubahan, penuaan, dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Saudara, ayat 14 itu mungkin mengagetkan banyak dari antara kita, saudara. Tapi di sini mengatakan bahwa semulia-mulia malaikat, malaikat itu cuma pelayan. Bukan cuma pelayan saja, tapi melayani mereka yang harus diselamatkan, Anda dan saya ini. Kita baca bersama-sama Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani
yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Saudara, kita jangan menyembah malaikat. Bahkan malaikat pun adalah ciptaan yang harus menyembah Kristus, yang harus melayani Kristus. Tapi yang mengagetkan di sini, ayat yang ke-14 mengatakan bahwa malaikat juga harus melayani kita yang harus diselamatkan tersebut. Mungkin kita tidak biasa memikirkan bahwa malaikat melayani kita. Saudara, ada saudara, sejak berapa tahun yang lalu, saudara, setiap kali pendeta Stephen Tong keluar negeri, itu terus ada pendamping yang mendampingi dia. Ya, khususnya sejak pendeta Stephen Tong sudah bypass tahun 2013. Itu pendampingnya mulai ngomong, wah kayaknya kita juga harus ikut bypass setelah ini. Mengapa? Ternyata ikut Pak Tong semakin kuat dia. Dia kadang-kadang pendampingnya belum siap, dia udah nyebrang jalan duluan. Wah harus lari, itu lipat kursi roda, lari-lari dan sebagainya. Pendampingnya pun kewalahan. Banyak orang yang mengatakan, wah Pak Tong ini ada malaikat ekstra yang menjaga dia. Dalam kasus-kasus tertentu, itu dilewatkan daripada mara bahaya, diselamatkan, kayak dilewatkan daripada kesulitan, dan lain sebagainya. Banyak sekali cerita-cerita. Saya tidak bisa ceritakan semua, di sini ada beberapa hal yang sensitif, saudara. Tapi orang mengatakan, wah ini benar-benar malaikatnya gede. Malaikatnya banyak gitu ya, yang melayani pendeta Stephen Tong. Saudara, saya dulu merasakan ini suatu hal yang aneh. Benarkah malaikat itu melayani kita? Tidak seharusnya malaikat itu melayani kita. Tapi ini adalah firman daripada Tuhan yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat semulia-mulia malaikat, dia cuma pelayan daripada kita, orang-orang yang harus diselamatkan. Dan ini tidak heran, mengapa? Perhatikan, dari Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 tersebut. Itu bicara mengenai Kristus yang akhirnya inkarnasi. Kemuliaan Kristus, kalau cuma bicara mengenai Kristus yang adalah Allah, Allah anak, tidak usah banyak pakai ayat. Tidak perlu banyak orang diyakinkan bahwa Allah anak itu demikian mulia. Tapi penulis Ibrani menggunakan demikian banyak ayat, mengutip perjanjian lama, demikian banyak, untuk mengatakan kemuliaan Kristus sebagai Allah dan manusia. Itu yang sulit diterima. Itu saya perhatikan di sini, mengapa Kristus mulia sebagai Allah dan manusia, inkarnasi saja tidak menjadikan Kristus mulia. Kerendahan hati dari Kristus sehingga dia membiarkan dirinya, merendahkan dia, tidak menjadikan Kristus mulia kalau dia gagal. Yang jadikan dia mulia adalah akhirnya dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Sebagai Allah dan manusia taat, sempurna, sampai mati sehingga Allah meninggikan dia. Tapi terlebih lagi, kemuliaan tersebut terjadi karena dia melakukan rencana Allah Bapa berkenaan dengan keselamatan Anda dan saya. Disinilah center Anda dan saya, center daripada kasih daripada Allah Bapa. Dari semua penciptaan, fokus isi hati daripada Kristus, isi hati daripada Allah Bapa, dari Kristus, daripada Allah Roh Kudus. Itu semua berpusatkan kepada kita, umat-umat Tuhan yang harus diselamatkan. Saudara, jangan heran kalau malaikat harus melayani kita. Bahkan Allah anak pun turun untuk mati bagi kita. Masa malaikat tidak mau melayani kita? Jangan heran kalau malaikat harus melayani kita. Mengapa? Bahkan Kristus pun mencurahkan Roh Kudus bagi gerejanya untuk menjadi penolong kita, comforter, advisor, counselor, defender, semua bagi umat Tuhan. Apalagi malaikat. So banyak daripada kita yang menganggap bahwa malaikat itu demikian mulia. Memang mulia. Karena relasi, jangan lupa, malaikat mulia bukan karena dia roh, karena relasi kepada Allah. Tapi jangan lupa juga, semulia-mulia malaikat, mereka hanya pelayan. Semulia-mulia malaikat, mereka hanya melayani kita yang harus menerima keselamatan. Soalnya ayat 14 ini banyak yang bisa cerita, 13, 14 mungkin masih banyak yang bisa diceritakan. Mungkin saya akan pakai satu kali khotbah lagi untuk bicara mengenai ayat 13, 14. Tapi kalau tidak, saudara bisa melihat setelah semua ini dikatakan sempurna mengenai kemuliaan Kristus macam demikian. 7 kalimat kesempurnaan mengenai Kristus dari ayat kedua sampai dengan ayat keempat. 7 kutipan daripada perjanjian lama dari ayat yang kelima sampai dengan ayat ke-13 bicara mengenai perbedaan Kristus dengan malaikat. Bahkan malaikat dikatakan cuma melayani kita yang harus memperoleh keselamatan, diutus untuk melayani kita. Jadi dalam ayat pasal yang kedua penulis Ibrani akan menceritakan hal yang lebih penting berkenaan dengan keselamatan kita, memberikan suatu warning bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan dalam minggu-minggu yang akan datang, kita bisa terus memikirkan mengenai Kristus, the founder and perfecter of our salvation. Pemula
dan penyempurna keselamatan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua yang sudah hamba-Mu beritakan. Semua yang hamba-Mu bisa beritakan. Hamba-Mu menyadari bahwa hamba-Mu tidak sempurna, bukanlah seorang yang sempurna. Masih banyak yang bisa kami gali ya Tuhan. Kalau Tuhan beri kesempatan, berilah firman Tuhan yang lebih sempurna lagi, sehingga bisa memikirkan kembali ayat ke-13 dan ayat ke-14 ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan, ketika kami melihat kemuliaan Kristus, ketaatan Dia sampai sempurna, sebagai Allah dan manusia inkarnasi, taat sampai mati kayu salib dan naik ke surga, diterima dan duduk sebelah kanan Allah Bapa dalam kemuliaan yang kekal, kerajaan yang kekal. Juga sebagai Allah dan manusia, kami dikuatkan mengetahui pengharapan kami adalah pengharapan yang akan datang tersebut. Hamba-Mu menyerahkan semua daripada jemaat Tuhan dalam gereja ini. Jadilah kami anak-anak Tuhan yang semakin lama semakin mengerti keindahan Kristus, supremasi Kristus, dan akhirnya menundukkan diri kami di bawah kemuliaan Kristus. Apapun problema hidup kami tidak mau mengatakan bahwa semua kesulitan hidup kami menjadi raja atas hidup kami. Tapi kami mau mengatakan semua penderitaan tersebut, kesulitan itu, karena kami tahu ada yang lebih mulia daripada kesementaraan dunia ini. Misalkan semua dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dalam nama anak-Mu yang agung kami berdoa. Amin.